Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hadaris Hadianto, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan juga saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman yang sudah online pada kesempatan pagi ini. Saya Laila Fatona dari Universitas Pendidikan Indonesia dari Prodi PGSD Penjas. Saya akan mempresentasikan sebuah artikel ilmiah saya. Namun, saya mempunyai sebuah quotes. Ada seseorang bijak berkata, "Bagi saya, pelarian terbaik ialah berlari. Tak masalah kalau kamu melarikan diri dengan berlari. Karena dengan berlari, kamu tak hanya melarikan diri, tapi juga mengenali diri sendiri lebih jauh lagi." Maka dari itu, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Teknik Pernafasan Terhadap Irama Langkah Lari. Adapun yang saya akan presentasikan yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi adanya masalah terhadap teknik pernapasan saat berlari yang berhubungan dengan irama langkah lari. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesalahpahaman bagi para pelari yang diantaranya cara bernafas tersebut sangat mempengaruhi pada jarak yang ditempuh dan kenyamanan saat berlari. Sehingga dapat dirumuskan dalam penelitian ini bahwa bagaimana mengatur teknik pernapasan yang baik terhadap irama langkah lari yang dimana keduanya sangat berpengaruh. Olahraga merupakan gerakan tubuh yang dilakukan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Olahraga juga dapat diartikan sebagai kegiatan rekreasi yang meliputi fisik dan keterampilan individu atau tim. Model pembelajaran tradisional masih dipraktikkan di Indonesia, namun kenyataannya persoalan yang paling penting adalah bagaimana menerapkan penguasaan teknik pada situasi atletik tersebut. Yang disebut keterampilan taktis yang menerapkan permainan pembaharuan. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka peran serta masyarakat dalam pembangunan olahraga akan sangat menentukan sikap dan kemajuan pembangunan olahraga di suatu bidang. Dengan demikian, tercipta masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dibentuk oleh kepribadian, berani, disiplin, jujur, dan cinta tanah air pada bangsa dan negara. Fenomena-fenomena yang terjadi pada teknik pernapasan itu sendiri ialah susahnya mengatur nafas ketika berlari sehingga menyebabkan nafas terengah-engah. Namun, pada situasi di mana gangguan aliran udara terjadi akibat olahraga atau ketika melakukan kerja fisik yang berat, kondisi ini disebut sebagai asma akibat olahraga atau berkontriksi yang disebabkan oleh olahraga. Dengan menggunakan teknik pernafasan yang tepat, maka akan mengakibatkan keselarasan dalam olahraga. Dalam atletik dibutuhkan kecepatan yang dimana kecepatan itu sangat berpengaruh pada irama langkah lari. Kecepatan dalam hal ini merupakan kecepatan bergerak untuk dapat melakukan pergerakan kaki yang cepat untuk mampu mengayunkan kaki bergerak ke depan dengan cepat. Dan dapat disebutkan bahwa kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pergerakan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, ada metode penelitian. Jenis metode penelitian yang saya gunakan adalah metode eksperimen. Metode eksperimen itu sendiri ialah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal. Lalu desain yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa desain eksperimen one group. Dan yang diantaranya, desain yang digunakan ini meliputi yang pertama ada tes awal atau pre-test, yang kedua ada treatment, dan yang ketiga ada tes akhir atau post-test. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa lari jogging 2 keliling lapangan
yaitu satu keliling sama dengan 100 meter. Eksperimen penelitian ini dilakukan selama 2 hari 2 kali, atau disebut 2 hari dengan 2 kali pertemuan di daerah perumahan Rajaki Kencana. Prosedur tes yang digunakan dalam pengukuran awal atau pretest dan pengukuran akhir yang disebut post-test. Dalam penelitian ini, pengambilan datanya menggunakan tes lari dengan norma tes dan pengukuran untuk mengetahui pengaruh keterkaitan teknik bernapas terhadap irama langkah lari. Dalam penelitian uji hipotesis ini diperlukan dengan uji statistik. Dalam penelitian ini saya menggunakan analisis uji T. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, yang menggunakan analisis uji T, dapat diperoleh rata-rata pretest yaitu 36,7 dan data rata-rata post-test yaitu 27,95 dengan nilai T hitung bernilai 8,75 dan nilai T tabel bernilai 2,0724. Bila dibandingkan dengan T hitung 8,75 dengan T tabel 2,024, dapat ditunjukkan T hitung lebih besar daripada T tabel dengan keterangan HO ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan, rata-rata partisipan yang sebelum menggunakan treatment tidak sama dengan rata-rata partisipan yang sudah menggunakan treatment. Setelah menggunakan teknik bernafas terhadap irama langkah lari, dalam program penggunaan teknik bernafas yang baik sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap irama langkah lari. Teori-teori yang mendukung data-data di atas. Saya mengambil sebuah teori menurut Siddiq pada tahun 2012, yaitu mengenai cadence. Cadence yaitu sebuah hitungan untuk mengetahui berapa banyak langkah yang diambil per menit dengan menghitung kedua langkah laki tersebut. Berdasarkan hasil data yang sudah dijelaskan, maka faktor-faktor yang menyebabkan data tersebut signifikan yaitu yang pertama, teknik bernafas saat berlari. Teknik bernafas terhadap langkah lari tersebut sangat signifikan, di mana seorang yang sedang berlari tidak menggunakan teknik akan berpengaruh terhadap daya tahan tubuh mereka yang bisa mengakibatkan nafas yang terengah-engah atau bahkan jantung yang berdetak cepat. Faktor dari teknik bernafas ini sangat menghubungkan terhadap konsistensinya irama langkah lari. Lalu faktor yang kedua yaitu menghitung berapa banyak langkah. Menghitung berapa banyaknya langkah diambil dalam per menit dengan menghitung kedua langkah kaki tersebut. Dalam menghitung langkah kaki tersebut, untuk mengetahui seberapa langkah yang ditempuh oleh seseorang partisipan dalam jarak 100 meter tersebut. Dalam langkah tersebut tidak dipengaruhi oleh usia, melainkan dipengaruhi oleh konsistensinya seseorang dalam sedang berlari. Apakah langkahnya lambat, sedang, ataupun cepat. Dalam eksperimen yang saya coba terhadap anak-anak yang rentang usianya sekitar 12 tahun, mereka mempunyai masing-masing konsisten yang sesuai dengan panjang langkah kaki mereka. Lalu faktor yang ketiga yaitu pengaruhnya teknik bernafas terhadap irama langkah lari. Irama langkah lari tersebut ialah suatu tempo langkah yang bisa digunakan oleh seseorang yang sedang berlari, seperti jogging, sprinter, ataupun maraton. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa teknik aturan pernapasan sangat berpengaruh pada irama langkah lari. Bila seseorang sempurna dalam mengatur teknik pernapasan dan irama langkah lari akan menimbulkan konsistensi yang tetap. Latihan teknik ini bisa dilakukan dalam beberapa hari agar menjadi seimbang. Irama langkah lari ini mirip ketukan langkah. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknik pernapasan yang baik sangat berpengaruh yang signifikan. Saya Laila Fatona, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.